ngapain sih bikin TikTok kayak gitu? Mana ada yang mau lihat? Loh, lihat tuh view-nya dikit kan. Pernah salah ngasih info gak? Halo Budak Rupiah, balik lagi sama gue Marlo Ernesto. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan 3 TikTok creator yang sangat-sangat terkenal. Followersnya banyak banget. Yaitu kita ada Luis Karat Family dan kita ada Ball Twins. Tepuk tangan dulu. Halo. Silakan perkenalkan diri masing-masing boleh? Siapa dulu nih? Lina Ladies Oke. first dong. Halo semuanya, jadi aku dari TikTok ID Luis Karat Family. Jadi aku biasanya tuh fokus di parenting, edukasi umum. Dan sampai hari ini tuh aku masih fokus tentang ya edukasi lah semuanya tentang kayak gitu. Oke, kalau dari kalian? Gue Edgar, gue Edric, dan kita TikTok ID-nya tuh Ball Twins. Oke. Kita biasanya membahas soal trivia, fun fact juga bisa, dan beberapa pengetahuan umum juga bisa sih. Basicnya kita edukasi juga, cuman ya pertanyaan-pertanyaan gak penting kita buat jadi penting di sini. Oh, jadi kalian sebisa mungkin menjawab lah ya. Betul. Iya emang ini tuh pas banget karena ini kontennya edukatif dan informatif di TikTok hashtag sama-sama belajar. Betul. Kita semua di sini kan apa ya kayak nggak akan pernah puas lah ya, jadi selalu belajar gitu ya. Oke nih kalau dari brief yang saya dapatkan ya, Luis Scarlett Family itu followersnya 4,2 juta. Yes. Dan kalian Ball Twins 1,9 juta. Berapa lama dapat followers segini sih? Kalau aku pribadi, aku tuh mulai di TikTok ini pas awal-awal pandemi COVID-19. Oh, Nah dari sana tuh belum terlalu fokus dan itu masih lagi mencari-cari tuh mana bagian yang cocok sama aku. Dan finally akhirnya sampai ke edukasi. oke. Hampir mulut aku. Kalau kalian? Kalau kita awalnya dari awal tahun 2020 juga, ya lagi gabut-gabut. Masa pandemi juga tuh. Covid kan baru awal tuh, 2020. Nah kita bingung nih mau ngapain. Terus teman kita ada yang suruh, cobain main TikTok. Dalamnya banyak informasi. Oh, Katanya oke. awal-awal tahun 2020 Dalamnya banyak informasi. Iya benar. Gak dancing-dancing aja. Enggak, gue gak pernah nonton juga. Gue selalu yang semua informatif, edukatif. Supaya sama-sama belajar Terus aja. pas dicek bener banyak kayak masak-masak. Iya, fotografi, video masak. iya, banyak. Teknologi ya. Ternyata seru juga nih. Ya cuman awal-awal kita gak ada Inginan jadi keinginan. creator. Betul. Kayak yaudah ada yang di FYP. FYP ngerti kan? For your pay. For your pay. Tahu dong. TikTok Ini banget nih. TikTok banget, creator. Oh, Nah, terus? dari situ kita coba-coba ikutin, coba-coba tiru lah konten-konten. Nah dari situ kan gue coba tanya-nanya ke dia nih. Mulai-mulai itu dulu dari awal main korek Awalnya- api, bentuk-bentukan korek api itu. Gue tanya ini lu bisa nggak ngerubah korek api ini jadi apa? Dengan mindahin satu batangnya doang. Oke. Dari situ. Kayak lebih ke teka-teki sih awalnya. Iya oke. Ini kalau dalam pembacaan saya Luis Scarlett Family, kita balik lagi ya. Sorry, aku manggilnya apa nih? Mami. Boleh dong, panggil Mami biar ngerasa lebih muda dikit. Mami walaupun muda. anaknya udah 4. Oke, panggilnya Mami. Yes. Tapi balas ya panggil aku Daddy. Oke, Daddy. Kalau kalian gue manggil apa? Itu sih bisa kembar, bisa Ball Twins, bisa Edric, bisa Edgar. Biar gampang Mbar aja. Iya Mbar ya. Mbar. Biar yang jawab 2. Kalau Mban Jangan. Jangan. Konotasinya agak beda. agak beda ya. Oke, Mbar dan Mami. Yes. Wait, what? Sounds very wrong but okay, I'll take it. Ini Mami nih katanya. Mami katanya bikin konten edukasi umum dan terutama parenting ya. Yes. Punya 4 anak. Yes. Hobi? Apa gimana? Enggak 4 gitu ya? Rezeki dari Tuhan. Oh rezeki, iya benar rezeki ya. Sama bahasa Mandarin. Emang Mami dari mana? 你好，我从雅加达。 Angpau dong, angpau. Wo hen hao. Nina? 我也很好。 谢谢. Tue puji. Tue puji apa artinya? Maaf. Itu. Maaf, tue puji. Wo cannot. Kalau kalian bisa bahasa Mandarin? Bisa sih, angpau nalai bisa. Angpau Oh, nalai. paling gampang. Benar. Tuh. Watch out sansa swap itu bisa. Wo, Apaan tuh? Kayak mau ke toilet gak sih? 我想去厕所。 Ya itulah. Beda pronounce-nya. Iya beda pronunciasi. Karena pronunciasi itu ada 4 nada. 4 nada. Nada yang Mami paling suka yang tinggi apa yang? Yang tinggi dong. Yang tinggi. Iya.
Suaminya nonton gak sih? Enggak, dia gak suka, dia gak suka. Ya udah aman lah. Oke. Kalau Bold Twins ini creator berbagi konten berisi fun fact dan trivia. Nih kalian suka menjawab pertanyaan yang lama-lama menjadi edukatif dengan jargon hashtag tanya dik dik yuk. Betul. Iya, betul. Kenapa tanya dik dik? Mami mau tanya dik? Enggak. Sebenarnya basicnya itu sebenarnya nggak sengaja sih. Itu kan dik-dik itu kan sebenarnya singkatan dari Edric kan. Jadi bukan ada yang ngomong dari adik kan sebenarnya. Tapi sebenarnya itu Edric. Kalau misalnya Edric kan agak susah ada R-nya gitu kan. Jadi ya dik aja gitu. Oh, jadi lebih sebenarnya gampang. dik-dik itu lu. Betul, dik-dik itu Lu gua. gargar. Gak ada. Gak ada. Nah, nggak boleh dong. Ini kan kesenjangan sosial di antara kakak beradik nih. Kalian kembar beda berapa lama? Beda semenit sih. Kayak gua tuh. Kayak gue. Semenit Sama maksimal. Buat nanya. Aduh, durasi. Oke, ini ada pertanyaan. Kalian tuh nanya aneh-aneh ya. Siapa pendaki gunung tertinggi? Siapa driver pertama di Indonesia? Emang siapa? Mulyono. Mulyono. Salah. Siapa? Kalau kalian mau tahu, nonton dong. Udah gue lempar Mulyono. Mulyono ngomong napi gitu kan. Oke, kita mau bertanya-tanya sedikit tentang background story kalian bertiga ya. Kan tadi awal mulanya Iseng. nyoba-nyoba aja. Ya. Lebih ke awalnya kegabutan. Soalnya kan dulu kan kebetulan dulu kerjanya itu masih kayak sibuk banget sampai malam lah. Jadi bagi waktunya itu agak susah gitu. Oke. Nah kebetulan dia tuh iseng-iseng nih bikin video gitu kan. Awalnya tuh kayak mikir, ih lu ngapain sih bikin video gini? Kayak awalnya mikirnya kayak gak jelas banget gitu. Saya kan Iya, gue lagi iya. kerja lagi sibuk, dia bikin video gitu. Oh, Tapi oke. lama-lama kayak tertarik juga. Maksudnya kayak yang nonton lumayan banyak gitu. Anggapannya kayak responnya ya lumayan baik lah. Anggapannya yaudah deh gue coba gitu. Awalnya sih lebih karena iseng. Terus ngeliat dia view-nya lumayan banyak, yaudah ikut gitu. Nah itu ngahnya kapan? Kalau ternyata konten gue disukain banyak orang gitu. Nah, awalnya itu kan sebenarnya video gini nih gue kayak pura-pura langsung ke dia itu sorot. Dik ada yang nanya nih. Lu tahu nggak nah bla 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 gitu. Terus apaan sih lu ngapain sih video gini? Enggak tahu lah apaan gitu dia bilang. Awal-awal deh kayak gitu. Awalnya gitu. Oke. Terus udah lu coba aja ternyata nggak tahu video pertama tuh. Nah, pas masuk ke video kedua ceritanya tuh lagi ke Fast food restoran ya? fast food. Terus di situ kan ada tulisan tuh drive thru. Iya. Nah gue kepikiran ini bahasa Indonesianya apaan? Kalau Marlo ya? apa drive thru? Drive thru. Menyetir melewati. Iya, drive thru. Ya cuman biasanya kata orang kayak gitu. Iya. Cuman ternyata ada nama aslinya bahasa Indonesianya. Sebutannya lantatur. Layanan tanpa turun. Wow, gitu. tatur. Bener kan? Iya sih nggak turun sih. Kalau Mami sendiri taunya dari kapan kayak ternyata konten aku diminati banyak orang gitu. Jadi kan aku kan mulai dari awal 2018 itu waktu anak-anak tuh stop sekolah. Oh, oke. Ya kan karena COVID kan akhirnya harus online. Nah kebetulan gak ada kerjaan. Oh. Kebetulan gak ada kerjaan terus ngerasa kayak aduh anak gimana ya belajarnya kan kalau online kan pasti nggak bisa full lah. Iya, iya, Ibaratnya iya. mereka masih lari sana Iya, lari iya, sini. iya. Jadi aku mikir gimana caranya ngajarin anak aku yang bisa tetap masuk ke otak dia biar dia tuh kena edukasinya. Nah aku menggunakan si TikTok ini nih. Oh. Nah TikTok ini aku pakai pertama kali itu di bahasa Mandarin. Karena anak aku walaupun keturunan dari bapaknya China asli ya, tapi dia tetap nggak bisa bahasa Mandarin karena kan kebanyakan di rumah tuh banyakan Inggris atau enggak Indonesia. Jadi Mami ajarin bahasa Mandarin. Yes. Masih ingat nggak pertama kali ngajarin apa? Paling pertama, apa bahasa Mandarinnya Selamat Hari Valentine? Apa yo? 情人节快乐. Di sana. Jadi aku pertama awal ajarin dulu anak aku. 情人orang tercinta. 情人. 节 hari. Nah, 快乐itu kayak perayaan gitu Belajar loh. catat. Nah, jadi itu sebenarnya maksud aku tuh dari Pengen di TikTok. ngajarin Yes, pengen sebenarnya. ngajarin. Terus ada satu video anak aku nonton. Ih ternyata aku bisa ya mami. Kalau gitu besok aku mau coba lagi belajar lagi. Biar nanti onti uncle seneng sama aku. Jadi itu kayak sebuah kayak motivasi buat anak aku aja. That's it. Sampai akhirnya sampai hari ini konten edukasi Mandarin aku disukai sama banyak orang. Apalagi untuk parenting dan pengetahuan umum. Padahal nggak tertuju ke orang yang harus mengerti juga kan. Yang orang nggak ngerti bahasa Mandarin juga jadi tahu gitu kan. Kayak ternyata bahasanya 情人节快乐. Tuh bener banget ya. Jadi cepet ngertinya kan ya. Mami aku bisa ternyata. Ih kamu hebat deh. Dapat reward apa? Nanti aku kasih kamu permen. Yes. Kalau dari kalian.
inspirasi pertama nanya-nanya itu dari lu emang kepo atau kayak kepikiran aja kayak kayaknya belum ada nih yang kayak trivia gini itu emang udah di Konsepin gitu. Konsepin apa kayak enggak? Awalnya bener-bener gak dikonsepin sama sekali. Yang bener-bener yang di awal ada hal yang kayak gue bingung. Nah gue coba ini tanya ke dia nih. Tahu gak sih? Oh jadi lu gak mau nyari tahu lu nanya ya? Tanya. Iya emang kayak orang Indo dah lu. Tapi emang basicnya tuh kita emang orangnya suka kepoan. Misalnya kalau ketemu orang tuh suka nanya-nanya. Misalnya kayak seharian tuh misalnya kita lagi ke mall nih. Terus dulu tuh awalnya kita lihat CCTV. CCTV kan bingung kan singkatannya kepanjangannya apa gitu. Kepanjangannya apa? Akhirnya kita nemu gitu. Atau enggak misalnya lihat plat nomor orang di mobil orang gitu ya. Nah kita juga kepo nih misalnya. Dulu misalnya BH dari mana gitu misalnya kalau ada gitu. Semacam itulah. Ini bener-bener bisa DK dari mana. Yang L tadi dari mana. BH dari mana? Iya. Dari semacam tadi di itulah. situ gitu ya. Ya oh gitu. Jadi Iya. Awalnya gitu sih. Emang gak terkonsep. ini konten jadi. edukasi dan informatif tolong Edric. BH dari mana? BH dari mana, Mam? Gak tahu. Enggak tahu. Dari Dari mana? mana sih? Nah kalau mau tahu nonton. Kayak gitu. Udah mulai belajar nih suka nih gue. Oke, kalau dari Mami nih kan ketika mau bikin konten edukasi supaya nggak gitu-gitu terus misalkan. Oke, dari parenting, dari yang umum terus ke bahasa Mandarin kan supaya nggak konstan kayak gitu-gitu aja. Biasa Mami risetnya dari mana? Biasanya sih dari anak-anak sih sebenarnya. Oh, oke. Kan lebih seru ya kalau anak itu kan banyak banget kayak pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak ngerti. Terus kita kan kadang parents juga kadang suka bingung ya Bingung, jawabnya ya, gimana. ya. Jadi aku biasanya ya siasatin dengan langsung nanya sama anak-anaknya langsung. Aku videoin langsung tanya, Cek kamu ada bingung nggak sih tentang misalnya tanaman itu dari mana sih? Kok Oke. bisa muncul tanaman ini sih gitu dari sana. Terus tahu nggak sih kenapa anak bisa suka marah? Nah kita tanya langsung sama anaknya. Kamu kenapa suka marah gitu? Iya kamu kenapa sih suka marah-marah? Iya Cece nggak suka marah soalnya mami nggak pernah nurutin aku. Nah terus gimana sih kita tipsnya sebagai parents gimana biar anak kita bisa diatasi biar mereka tuh nggak gampang marah, nggak gampang emosian. Karena anak itu juga moody banget, bisa juga boring gitu. Oh, Jadi aku siasatinnya kurang lebih seperti itu. berarti dari anaknya aja gitu ya. Tergantung lagi kepoin apa Iya. gitu atau ditanyain tentang kayak tahu nggak soal ini gitu-gitu ya. Atau kadang misalnya Mandarin nih, Mami itu bahasa Mandarinnya kendaraan apa sih? Itu pesawat apa sih bahasa Mandarinnya? Aku penasaran. Oh jadi yaudah deh, aku bikin aja tentang Mandarin, tentang transportasi, percakapannya tentang itu. Mungkin Jadi kendaraan apa bahasa Mandarinnya? kendaraan itu Ce. Kalau cevan kan nasi. cufa nasi, makan nasi. Oh nggak dinaikin? Enggak. Kendaraan Mami apa? Kalau mau tahu, Kalau mau nonton tahu, TikTok nonton aku aja aja. TikToknya ya di udah. Kalau kalian risetnya gimana? Kalau dari pandangan saya ya, kalian nggak riset sih, kalian nunggu ada orang nanya aja, ya kan kayak. Bang ini apa? Nah ini aja kita bikin kayak gitu. Apa enggak? Apa kalian riset dulu? Nah bentar gue jawab dulu. Iya, Nah iya. kebetulan. Ih santai ya. Jangan rebutan di sini. Bentar ya, gue jawab. Kebetulan komen-komen yang di situ tuh ada yang dari akun kita juga beberapa. Oh, Jadi yang sebenarnya kalian bikin ada top. kalian bohong. Oh. Bukan. Soalnya bukan lebih ke bohong sih. Kan kadang kan ada yang orang tuh gak kepikiran. Tapi kita kepikiran gitu. Oh. Kita pengen bahas ini. Tapi supaya lebih menarik. Ya udah kita kasih lah beberapa komen. Contoh gitu. ya, Contoh buat aja. contoh supaya orang lain nanti ngikutin gitu. Tapi mostly kebanyakan dari komen orang. Komen orang. Sama kepoan kita aja sendiri sih. Kita Mungkin pengen awal-awal bahas. kalian gitu ya, yang kayak supaya trigger orang-orang aja Iya. gitu ya. Oke. Terus sekarang tuh Pintar juga. ya kalian ya. Lihat-lihat, oke. Sekarang tuh juga ngetes dulu nih ke keluarga sekitar. Misalnya, mah tahu nggak ini artinya apa? Misalnya nggak tahu, bokap juga nggak tahu. Ya udah baru kita bikin. Kalau misalnya udah kayak umum, udah tahu semua, ya nggak usah deh gitu. Jadi kayak lebih riset dulu sih sebenarnya. Gitu. Lama nggak risetnya tuh? Nah, kebetulan yang bagian materi itu gue. Jadi emang paling lamanya sih sebenarnya di materi sih. Soalnya kan Oh itu, lu malah otaknya di balik videonya. betul kan gue yang jawab. Tapi kalau dari sisi pertanyaan gue udah siapin dulu. Iya ide-ide. Udah siapin dulu. Udah mau ribut ya, udah mau ribut ya. Nah tips parenting gimana mas supaya nggak berantem mas? Ya harus balancing ya. Ya saling mengerti satu sama lain. Oke, siap, Mami. Iya, jangan berantem ya di sini ya. Gimana dong? Nanti berantemnya? Dedi sama Mami pusing ini. Iya Dedi sama Mami pusing. Ya mam ya. Iya. Ayo mam. Dedi udah mulai pusing juga. Oke. Kalian pernah nggak diremehkan oleh orang terdekat atau orang lain
soal muatan isi konten kalian. Contohnya kayak ada yang ngomong, ih bikin konten kayak gitu cetek banget. Atau kayak ih parenting. Lu kan gak harus kayak gitu kalau mau parenting, gak semua orang sama gitu. Kalian ada pernah kayak gitu gak cekcok? Mami dulu kali, Mami dulu. Aku dulu ya. Aduh, udah pernah sering malah sebenarnya, apalagi pas awal-awal. Awal-awal kan follower masih nggak banyak ya, dikit. Jadi tuh ya kayak Dedi, Mama, Adik itu bilang, ngapain sih bikin TikTok kayak gitu? Mana ada yang mau lihat? Lo lihat tuh view-nya dikit kan, nggak ada yang mau follow, mana ada yang mau nanya, nggak menarik gitu. Pasti nggak bakalan berkembang. Ini siapa yang ngomong nih, Mam? Ya semua lah, suami aku, Astaga, gak Adik. suportif banget suaminya. Kalau aku punya istri pengen ngapain, aku iyain, Mam. Jadi ya intinya tuh bener-bener ya nggak disupport sama sekali dan nggak didukung lah. Pokoknya kayak lu nggak bakal bisa lah di sini gitu. Jadi itu banyak banget yang bikin down lah di sana. bikin down, ada yang Sempet bikin aku nangis juga. Nangis? Siapa yang bikin nangis? Ya kan jujur ya, orang terdekat aja tuh kayak gak support kita Iya, kan. Ya kan? apalagi orang lain. orang lain. Dan kebetulan dia nonton view-nya juga dikit. Aduh rasanya. Gimana, Mam? Rasanya gimana, Mam? Rasanya tuh pengen nangis ya. Jadi kayak ya sedih sih. Sedih awal-awal sedih lah ya, sedih berarti. banget. Tapi kan sekarang Mami bisa dengan bangganya kalau ada ketekunan dan saya udah yakin melakukan sesuatu bisa berhasil gitu. Tapi emang bener sih, aku percaya sama kata-kata itu. Kayak aku walaupun ya sempet down, tapi aku cari gimana lah bikin hati aku biar oke, balik lagi gitu. Terus aku konsisten untuk membuat edukasi Mandarin, parenting ya tanpa pantang menyerah. Walaupun yang nonton dikit nggak apa-apa deh, yang penting konsisten ya udahlah ya. Tapi akhirnya ya sampai hari ini akhirnya suami aku yang tadinya gak support aku, tau gak sekarang support loh. Dia kadang mau jadi manajer aku sekarang. Biasa laki, Mam, biasa. Lihat ceweknya udah sukses baru kayak aku cinta kamu. Jadi baru kelihatan lah hasilnya dan akhirnya orang-orang terdekat baru ternyata kamu bisa loh di sini. Sorry ya dulu tuh udah sempet ngeremehin tapi kamu hebat bisa survive dari itu. Keren, langsung baik ya emang. Kalau kalian dari Mbar? Gue nih ya, gue. Boleh. Kalau dulu sih kita sih awal-awal tuh bukannya kalau dari lingkungan terdekat sih support awalnya. Tapi ya kita yakinnya kalau misalnya konten sebagus apapun, ya sepositif apapun, tapi kita yakin juga pasti ada komentar negatif dari netizen gitu. Ya kita nggak bisa pungkiri kalau komen-komen itu sih emang banyak kayak cuma searching doang lu kayak ya sebenarnya itu bener sih, cuma kan kita mikirnya semua informasi itu kan udah ada ya sebenarnya, tinggal benar. kayak gimana kita tergantung ngemasnya sama nyuguhin ke penontonnya aja gitu. Iya. Untuk nampilin sesuatu yang original itu kan sebenarnya semuanya udah ada, tinggal kita modifikasi sedikit itu bisa jadi original sebenarnya. Betul. Nah kalau misalnya tadi dibilang dari teman-teman terdekat mendukung atau enggak, kalau sebenarnya awalnya tuh kita bahkan teman-teman kita Nggak tahu. kita nggak kasih tahu. Nggak awal buat TikTok tuh nggak follow sama nggak follow sama orang yang kita kenal. Ya, biar bisa bebas berkarya. Iya betul. Biar gak dijudge Biar gitu. gitu. Ya. Apaan sih lu so asik banget. Iya. Misalnya gitu. Tapi emang gitu gak sih kalau jadi seorang creator tuh gak akan selamanya disukain semua orang gitu. Oke, pernah gak? Nah ini nih yang seru nih. Kalian dua-duanya nih konten edukasi dan informasi. Pernah salah ngasih info gak? Kalau Mami dulu. Mami dulu. Pernah dong pasti. Pernah dong, Masa ya. gak pernah. Jadi aku tuh yang pernah satu video yang sempat bikin aku down juga sekalian karena komen-komennya negatif. Komennya jahat ya. Iya, salah info. Salah info. Iya kan. Itu pas aku lagi review kayak hula hoop yang bikin aku kurus gitu loh. Oke, Jadi aku salah ngomongnya. Masa aku bilang 1 minggu turunnya tuh 30. 1 minggu turun 30 kilo, Mam. Ya, bukan 30.000 kalori. Oh, Banyak juga. yang benar berapa? Harusnya 30 kalori, ngomongnya 30.000. Terus langsung dihujat tuh sama orang-orang. Sama dokter malah. Sama dokter ya, Ya. benar. Maksudnya ada dokter yang bilang, ini salah loh, ini informasinya salah loh. Salah ngomong 1.000 sama. 1.000 sama 30 aja. Iya, harus 30, tapi 30.000, aduh. Ya udahlah, namanya manusia. Iya gak apa-apa, aku cuma manusia yang biasa tak luput dari kesalahan. Wow, calm down sis. Oke, kalau kalian perasaan informasi gak dong bilang pernah dong. Pernah. Di video mana mau gue hujat? Jangan. Yang Itu salah. tuh dulu video mengenai bencana alam sih. Nah itu tuh kita cari kan, terutama gue sih, soalnya kan gue materinya nih. Jadi gue tuh sempet cari, pas gue pertama ketemu beberapa website tuh, infonya A misalnya. Terus pas udah posting, itu tuh udah rapi lah, udah posting. Terus pas kita lihat komennya tuh, kok komennya jawabnya kok banyak yang beda ya. Bukannya ini bang gitu. Terus pas kita cari ke website lainnya, yang lebih terjamin lagi, oh iya benar, oh iya kayaknya ini lebih lama nih, kayaknya ini lebih besar deh gitu. Kayak akhirnya tapi
buat cara nanggulangin kesalahan kita ya kita tulis di komen. Gitu ya, kayak captionnya nambahin gitu. Kayak info tambahan sebenarnya ada ini juga loh bencananya, ada ini juga yang besar gitu sih. Jadi termasuk salah satu yang terbesar ini loh 3 misalnya kita kasih. Jadi kalau kesalahan pasti ada sih. Cuman pinter-pinter responnya aja gitu sih. Oh, seru ya, pernah salah ngasih info ya. Kalau kalian bisa collab dong berarti ya? Bisa. Anaknya nanya nih, Mama ini apa? Kita tanya dik-dik yuk. Gitu. Pinter banget lu kasih ini nanti uang ke gue. Royalty. Ya oke. Lanjut lagi ya. Konten edukatif atau yang hashtag sama-sama belajar itu kan sekarang udah banyak banget. Nah, cara kalian supaya beda atau meng-sustain konten kalian gimana? Apa unique selling point yang kalian coba jual yang kayak supaya tetap Baltwins ya Baltwins, Louis Scarlett ya Louis Scarlett gitu. Itu gimana cara kalian menjaga konten kalian? Kalau dari kita sebenarnya kan ciri khas kita itu kan kebawa karena dari awal kita udah bikin tuh. Dengan cara kita satu nggak tahu, satunya tahu. Itu sebenarnya dari awal nggak terkonsep tuh. Nah, ciri khas itu yang kebentuk sendiri. Nah, jadi kalau misalnya di hashtag sama-sama belajar itu udah banyak banget yang ikutan juga, kita percaya sama kemampuan kita aja, sama cara kita, sama ciri khas kita. Dan materi yang kita bawain itu juga mungkin jarang diketahui orang, tapi mungkin sering didengar. Gitu. Jadi kan orang kayak, bener juga kayak gitu. Tapi kalau bicara ngomong mengenai sustain ya, mungkin kita ada inovasi-inovasi juga sih. Soalnya kan kalau misalnya baca komen doang kan kayak semua mungkin kebanyakan kreator juga udah kayak gitu. Makanya kemarin kita sempet tuh ada misalnya ada orang ngangkat banner lah, ada ketemu di nasi padang lah pertanyaannya gitu. Itu termasuk inovasi yang kita coba berikan lah gitu. Supaya gak bosen lah kasarnya gitu ya. Kalau kedepannya kalian masih mau bikin trivia dan seperti itu atau kayak ada deh gue ada sesuatu yang baru gitu atau? Kedepannya sebenarnya kalau di bidang edukasi sih gak mau ditinggalin. Cuman mau dibuat lebih fun dan lebih mungkin bisa melibatkan lebih banyak orang sih sebenarnya. Oh iya benar tuh ya. Supaya semakin spread lah ya. Iya. Gak cuma berdua doang misalnya gitu. Oh cocok sih gue pakai hijau. Coba dalaman gue putih. Saya nih. Kalau dari Mami, Mam. Kalau aku selalu yang aku pertahanin tuh ciri khas aku ya bersama anak. Jadi kalau misal aku ada pertanyaan atau menjawab pertanyaan, biasanya aku bakal sama 4 anak aku atau minimal 2 anak gitu. Jadi anaknya nanya, aku jawab. Jadi kayak gitu. Atau juga ada yang aku pertahanin itu yang dari dulu tuh yang dari pertama kali viral itu yang Mandarin. Jadi kayak kalau aku lihat jarang ya Mandarin ya. Apalagi yang sama ibu dan anak. Nah itu yang aku pertahankan juga sampai sekarang sih. Oke, kalau ke depannya Mami mau ngapain? Kedepannya kalau anak aku udah makin besar ya bisa ditinggal-tinggal moga-moga enggak lah bercanda lah ya kedepannya semoga tuh aku bisa memberikan video-video yang bermanfaat, edukasi yang bermanfaat, yang inovasinya mungkin yang bisa kayak si twins nih ya bisa lebih si kembar fun, ya lebih fun ya, jadi nggak terlalu kaku kan. Kalau parenting kan kadang orang ngerasa kaku banget sih parenting gitu. Nah jadi aku pengen coba cari kedepannya yang lebih agak fun gimana. Jadi teman-teman yang baru jadi mami baru ya atau dedi baru gitu enggak. Aduh kayaknya punya anak tuh kayak tertekan banget ya, kayak parenting tuh ilmunya tuh dalam banget gitu. Jadi padahal nggak segitunya. Memang ya susah, capek. Tapi ya gimana caranya aku nanti nextnya bakal penyampaian videonya lebih agak fun dan menarik. Jadi orang-orang tuh ngerasa ternyata jadi mami dan dedi yang punya anak banyak tuh nggak susah-susah banget kok. Oke. Oke, ini ada pertanyaan personal ya. Kalau kalian udah di 2022 nih tahun baru, kalian itu lebih mengarah kepada apa? Kuantitas atau kualitas? Kalau aku lebih ke kualitas. Kualitas. Jadi nggak penting videonya banyak-banyakan nggak? Enggak sih, aku yang penting kualitasnya udah oke gitu, udah bagus. Kita bikin sebagus mungkin. Kalau dari kalian? Kalau dari kita sih sama juga kayak Mami, kualitas juga. Soalnya kita dari awal tuh emang prinsipnya bikin dulu sebagus mungkin, bikin dulu sesuka kita mungkin. Kalau misalnya kita udah posting, yang nonton banyak, yang nonton itu bonus aja buat kita gitu. Yang penting kualitasnya kita udah sesuai sama yang kita mau gitu. Oke. Jadi emang kualitas dulu sih. Tapi kuantitas kan juga penting kan dengan kayak konsistensi dan segala macam. Kalau boleh tahu nih, kasih dong tips kalau dari Mami sama Baltwins kalian tuh ngeluarinnya berapa sih, per hari kah, per minggu kah atau gimana? Kalau kita biasanya tuh sebisa mungkin sehari 1 video. Atau enggak 2 hari 1 boleh. Cuman kalau bisa sehari 1. Menjaga biar brand image-nya tuh ya tetap ada gitu setiap harinya. Capek gak tapi sehari sekali gitu? Lumayan sih, lumayan. Bagi waktunya terutama. Kayak kembar dah lu. Sama kembar. Emang ya. Anaknya Mami juga kembar kan? Yang terakhir 3 dan 4.
Kembar cowok juga. Tapi beda sih, bedanya beda muka, beda telur. Ini juga beda telur nih tadi. Kita Gimana, Mam? jadi Gimana, Mam? Maksudnya gimana beda telur? Gimana beda? Aduh. Mami mau telur? Apa? Oke. Mami pernah cakwe gak? Ya, oke, jadi Jadi ya kan pokoknya kembarnya beda iya. beda ek. beda. Gak usah dijelasin, Mam, itu juga ngerti. Nggak, Mam, kalau yang kan anak Mami 4, umurnya berapa aja sekarang? Yang pertama 4 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga sama 4 1 tahun. Oh, masih baby makanya Masih lagi lucu-lucu. diajar-ajarin, masih lucu-lucu ya. Kalau aku sehari gak ditanya berapa Iya, kali. Mami sehari, iya itu pertanyaannya. Mami sih ngomongin tentang telur. Oke. Mami sehari berapa kali bisanya? Biasanya maksudnya. Kuatnya. Oke. Maksudnya kuat Oke. dalam berkaryanya. Oke. Jadi kalau sehari aduh aku udah mukanya. Butuh oksigen Aku nih. gak mau lihat muka dia. Kenapa, Mam? Oke, kalau aku sehari tuh minimal harus ada 3 video. Kalau misalnya lagi event kayak lagi ada Sama-sama sama-sama belajar. belajar tuh sehari bisa 10 kali. Hah? Sehari 10 video di Iya. TikTok. Yes, Oke, let's say campaign-nya 7 hari nih 10 seminggu. hari biasanya. 100 video berarti. Enggak sih, aku maksimalin 50. Pantes ya kaya lu ya. Jangan bingung jadi kenapa followersnya 4,2 juta tuh. Yang sehari sekali 1,9 yang Harus belajar sih dari mami. harus belajar dari Mami Iya. ajari. Lihat. Aku lugu. Kuatnya per hari ya. Berapa? bisa sehari bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Iya. Staminanya sih hebat. Iya. Mami jangan sampai gedein anak ya mereka ya. jangan sampai. Oke. Nah guys, kan ini tuh tentang sama-sama belajar, ini sebuah campaign di mana kalian itu gue baru tahu ternyata kalian menang. Juara 1, juara 2. Puji Tuhan menang. Keren banget, dari hashtag sama-sama belajar ya. Dapat apa dari TikTok? Wah banyak banget sih, terutama Cash prize, Iya cash Cash prize. prize. Dapat duit berapa? plakat, Plakat apa? plakat. Ada plakat TikTok itu penghargaan lah. Wih, keren banget. Kenangan. Dapat ini nggak? Exposure. Iya contohnya salah satunya ini. Oh benar, iya benar juga. Nah terus katanya yang menang 3. Kalian juara 1, 2. Yang satu siapa? Mami atau kalian? Kamu tebaknya yang mana? Mami selalu nomor 1. Jadi terharu. Thank you. Siapa yang juara 1? Aku. Iya kan? Iya. Emang benar tuh. Oke, kalian juara 2. Nah juara 3-nya katanya followersnya paling banyak. Iya. 9 juta. Siapa? Shirley. Namanya Cheryl. Ya, Cheryl. Cheryl. Apa Kan ini hashtagnya sama-sama belajar. Iya. Kalian juga dapat sesuatu nggak dari ketika bikin ini? Kalau aku pribadi yang aku dapetin tuh serius pengalamannya sih ya. Pengalamannya experience sama ya. Experience-nya. Terus edukasi teman-teman. Walaupun aku juga salah satu kompetitornya Kompetitor, juga. ya. Aku juga sering loh nontonin video-video kompetitor-kompetitor lain. Dan aku ngerasa wah mereka hebat ya. Oh ternyata edukasi ini yang aku gak pernah tahu jadi tahu. Jadi menurut aku sih dari yang selain cash prize, plakat, exposure seperti ini. Yang aku dapetin tuh sebenarnya pengalaman, reward aku bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi kedepannya Tuh, jawab tuh gitu. Keren. ya tapi emang serius ya aku emang nggak pernah nggak kepikiran loh. Jadi seorang kreator di TikTok aku bisa dapat reward seperti ini ya. Karena kalau di platform-platform lain kan belum tentu ya. Belum tentu, Aku nggak emang, pernah. Di Serius. TikTok tuh semua kreatornya didukung karena Iya. mereka tuh video mantap. Tapi benar emang TikTok itu memberikan reward kepada kita yang udah bekerja keras ya kan bikin video kan nggak gampang ya. Nggak Kayak Marco gampang. susah ya bikin video kayak gini ya. Susah. Bikin video apa, Mam? Ya. Hah? Video-video Video-video edukasi. edukasi. Ya video-video edukasi itu kan gak gampang ya. Nggak gampang. Dan aku ngerasa di TikTok itu aku didukung, aku disupport, aku diajarin. Jadi selain TikTok kreator ini kan aku juga bergabung di TikTok Shop. Jadi aku belajar banyak banget. Bertemu sama orang-orang hebat kayak kamu. Terus banyak orang-orang yang lainnya gitu. Jadi aku bener happy banget sih di sini. Itu yang satu penghargaan yang aku gak akan dapetin di platform lain. Oke, berarti di rewardnya adalah experience karena memang experience itu kadang tidak bisa dibeli dengan uang gitu kan. Kalian dapat experience juga nggak? Dapat experience banyak sih kita. Banyak. Ya terutama kayak ngobrol sama Mami gini, terutama kita dikoneksi sih. Kayak tadi kan iya, gak kenal benar, sama kreator lain, tiba-tiba jadi kenal gitu. Kenal. Tadi gak kenal sama pihak TikTok jadi kenal gitu. Tadi gak kenal sama lu jadi kenal. Selama ini cuma nonton di YouTube loh. Ih gila. Sekarang kita ketemu kan. Berarti emang TikTok tuh peduli dengan kreator-kreatornya kan. betul. Kapan saya verified ya? Saya udah punya akun loh.
Kamu dancing ya? Enggak sih, enggak pernah ngepost aja. Oh. Tapi kan pengen verified. Enggak bisa ya? Harus rajin. Ya udah nanti aku juga bikin konten. hashtag sama-sama belajar. Kita bisa ketemu Pantes yang nanti. ini juara 1. Oke, iya sama-sama belajar. Oke, ini pertanyaan terakhir. Enggak sih, kayaknya gue masih banyak nanya. Ada nggak hal atau cara lain yang kalian pengen lakukan buat orang-orang dan tentu dengan motif edukasi yang sama? Jadi selain yang kalian udah bikin, lakukan, ada nggak yang lainnya yang kalian mau bikin juga? Kebetulan kita lagi ada. Lagi di prepare. Iya, lagi di prepare. Kalau konten kata barunya. bahasa anak Jaksel lagi garap. Lagi digarap. Nice. Kita lagi garap. Lagi Gitu. garap. Apa nih, sama kayak konten kah atau? Intinya tetap di bidang edukasi, Oke. cuman dibuat lebih menarik lagi. Lebih melibatkan banyak orang yang tadi sih sebenarnya. Iya, Oke, lebih oke. banyak orang, lebih ke masyarakat dikit-dikit. Itu plan 2022 ini. 2022. Berarti lagi digarap. Digarap. Ya kalau bahasa anak sekarang biar nggak boleh di-spill dulu. Gak boleh di-spill ya. Iya, lu gatekeep banget sih. Iya. Oke. Kalau Mam, ada yang mau dilakuin lagi gak? Aku ngerasa sih ya kalau misalnya untuk inovasi-inovasi baru, aku akan terus coba untuk cari-cari dulu ya sampai hari ini. Ya kalau sampai sekarang sih aku duduk nih belum ketemu nih idenya apa, belum ada yang bisa aku garap sih jujur. Ya tapi kedepannya pasti aku juga pengen nanti dari aku lihat nanti nih si Edgar sama Edric nih bikin apa nih misalnya aku kepikiran gak ya aku mau bikin yang lebih yang kayak gimana lagi mungkin seperti itu. Atau nunggu nanti Marco nih bikin TikTok nih. Sama salah cewek. Emang mirip. Emang mirip ya. Emang mirip. Kayak Marlon nih misalnya nanti dia Beda bikin rasa. hashtag sama-sama belajar. Wah nanti Iya. dia inovasi banget. Nanti aku mau coba garap bisa kurang lebih kayak gimana sih yang bisa lebih baik lagi dari Marlon. Jadi aku Coba. Cobain. coba dulu. Ya udah. Awas doyan. Oke, berarti kalian udah mau prepare buat lanjutan dari yang udah kalian bikin itu pasti ada. Ada. Iya. Yang penting tidak menghilangkan edukatif dan informatifnya. Segi itunya nggak mau dihilangkan ya. Betul. Kepikiran juga sih buat mungkin platform lain juga bisa gitu. Oh mungkin Jadi ya buat platform lain. lebih mungkin videonya lebih Lebih panjang, panjang. atau ya pokoknya gitulah biar Mami lebih suka tuh. Iya kan Mam ngobrol yang agak Ya, lama. aku suka ya platform. Aku biasa ngomong bisa 20 menit, 30 menit. 30 menit. Tapi menurut aku TikTok udah oke banget sih. Udah oke Nah, sih. Karena kan kita disupport juga kan sebagai creator. Apalagi hashtag sama-sama belajar. Itu mantep bener. Mana lagi coba platform yang ngadain kayak lomba terus dimenangin terus dapat reward banyak banget. Gak ada. Nggak ada. Dan yang menang gak cuman orang yang punya followersnya banyak. Iya. Yang Yes. followersnya dikit pun bisa, menang. Yes. Karena kita kan hashtag. Sama-sama belajar. Kita saling belajar ya. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes. Wah keren. Tiba-tiba Panca Indra dia. Pancasila. Oke, ada pertanyaan lain? Saya dari host udah gak ada soalnya. Jadi Nggak kayak ada. mau ngobrolin apa Mam? Marlo anaknya udah berapa? Anaknya. Belum ada Mam. Ya gak apa-apa. Nah anakku bayi tabung juga. Nanti siapa tahu nanti ke bayi tabung. Wih tuh kan kita kalau kalian nggak tahu bayi tabung apa lihat di TikTok. udah dijelasin sama Mami. Oh itu ada juga cara Ada. bayi tabung di Ada Mateka. ada. Lu mending tanya Dik. High like-nya. Ah, bener juga. Dik, kamu tahu gak sih bayi tabung apa? Ya, tahu gue nonton di Louis Scarlet Iya. Family gitu. Kolaborasi jarak jauh. Apa mau Coba kasih challenge Marlo dikit. challenge apa? Dari gue apa ya? Oh ini deh. Marlo tau AC itu kan AC? AC. Biasanya kita kan kalau beli mas setengah PK dong, 1 PK gitu kan ya. Apa kepanjangan dari PK? PK itu Mami tahu. Gak tahu. Nanti aku kasih tahu. Pak P-nya pasti power. Gila Wih. Ya kan? Salah banget. Gimana sih Dedi? Sabar dong Mam. Katanya bisa. Yang lain aku bisa. Nggak tahu PK apaan? PK itu sebenarnya singkatannya tuh dari parts crutch. Tapi sebenarnya tuh kalau pronunciation itu gue nggak tahu benar atau enggak. Tapi itu dari bahasa Dutch Belanda deh harusnya. Gue Tapi orang kalau- Belanda jadi gue bisa. Oh, lu orang Belanda. Iya, gimana? Tapi kalau bahasa Inggris itu horsepower, jadi kayak lebih ke tenaga kuda. Itu intinya sih lebih ke daya berapa kencang si AC-nya gitu AC-nya. sih. Terus AC itu kalau misalnya 1 PK rata-rata 750 watt gitu sih. Lanjut lagi dong. Terus aku punya pertanyaan. Oke Mam. Bahasa Mandarin. Mau Mandarin aja. Enggak apa aja terserah Mam. Ya udah, nanya. aku mau tahu. Nih, kayak gini-gini ayo kita Iya. main. Bisa. Kamu tahu nggak hidung kamu tuh bisa ngirup berapa aroma sih? Wah. Nggak pernah ngitung sih mah. Berapa kira-kira? Banyak pastinya di atas 20. 20 aroma. Enggak.
di bawah Oke. 10. Salah. Berapa Mam? Jadi kalau misalnya di hidung kita itu kita bisa menghirup hingga 1 triliun aroma. Karena kita itu memiliki 12 juta reseptor. Yang dimana kalau setiap kita ngirup satu aroma itu reseptornya itu akan langsung mengirim sinyal ke otak kita. Dan kita tuh bisa nyimpan sampai 1 triliun aroma. Nice. Aku mau nanya lagi. Nice. Tahu nggak bahasa Mandarinnya aku cinta kamu? Wow, Paling cinta. Iya kan. Udah bener. Apalagi tuh. Mam? Udah, kamu. Oh, aku ada. Kirain Mami tadi ngomong gue, ini gue deg-degan. Coba dong yang lebih menggambarkan Marlo dikit. Iya, Gue ada yang menggambarkan Marlo. Lu tau kan kalau misalnya cowok-cowok yang suka selingkuh. Oh lu menggambarkan gue kayak gitu. It's my dream. It's my dream, It's Mas. my dream, Mas. Not her. Apa-apa coba gue gak suka nih pertanyaannya. Jangan selingkuh cowok-cowok nakal. Suka yang Biasanya kan lebih ke suka main cewek gitu ya. Iya, digambarkan dengan laki-laki hidung belang. Hidung belang. Betul. Kenapa disebut laki hidung belang? Dia udah bingung. Based on experience lo aja sih sebenarnya. Iya. Gue pukul lu. Karena terlalu banyak. Ini kali ya warna ya jadi belang kali ya. Iya, hidung belang tuh karena kita kena foundation wanita yang beda-beda. Enggak? Enggak ya? Jadi katanya, ya berdasarkan sejarahnya, dulu waktu zaman penjajahan Belanda itu kan, Zaman VOC. ya ada Jenderal JP Chun, itu kan punya anak namanya Sarah. Siapa jenderal lah? JP Chun, JP Coen. Coen tulisannya. Kalau J-nya dihilangin jadi siapa? Chun. Kalau depannya tambahin P. Kan tadi emang namanya JP. J-nya dihilangin. Aku begini. Jangan lah kalau bisa. Jangan. Jangan. Ya udah. Nah dia punya anak namanya Sarah. Sarah. Sarah itu selingkuh dengan pengawalnya si JP Chun. Aduh. Nah ketahuan lah. Panjang nih. Panjang. Ketahuan tuh sama si jenderal. Emang jenderal. Terus? Ketahuan sebelum digantung, hidungnya dibelangin dulu pakai areng. Ya kayak bikin dia malu gitu lah. Ngapain kayak nandain bahwa dia tuh contoh yang gak baik. Contoh yang gak baik. Oh dari situ laki Dari situ. hidung belang. Ya udah aku mau nanya lagi. Tanya lagi Mam. Ini sih gak usah. Gue gak suka ini bukan bego nih. Gak usah teka-teki, gak usah teka-teki. teka-teki ya. Aku mau nanya, kenapa sih cowok-cowok suka selingkuh? Kenapa cowok-cowok suka selingkuh? Menurut dari kamu deh. Dalam ilmu biologisnya sebenarnya bukan hanya laki-laki yang suka selingkuh, tapi wanita pun banyak yang suka selingkuh. Ya, segi mental itu terkadang kita mencari kekurangan yang pasangan kita tidak miliki. Ya, Ini bener gak sih? beneran. Terus Ya udah, kayak contohnya, oh pacar aku bisa masak, bisa nyetir, tapi dia nggak bisa baca not balok misalkan. Kita naksir sama musisi. Terus ada cewek yang nggak bisa masak, nggak bisa nyetir, tapi bisa baca not balok. Kita selingkuh sama dia gitu. Unik Masuk banget. akal. Terus cara untuk mengatasi itu gimana sih Marlo? Nah, Biar kita tuh tetap setia. itu saya lagi proses Mas. Itu proses pencarian juga. Ayo ikuti jejakku. Aduh, ini kok jadi gue, lu kok nyari cintaan sih ke gue? Daripada teka-teki kan Kenapa pusing. Mam? Emang Mam soal perselingkuhan kenapa Mam? Ya aku juga lagi belajar. Oh. Ya moga-moga biar nanti kan kedepannya tetap tahu. Namanya hubungan kita nggak tahu kan ya. Nggak Kan ada yang kita tahu, tuh Mam. tahu ya. Banyak banget tuh sekarang tuh orang-orang tuh kayak cowok-cowok kalau kayak suami aku gitu nanya sama temen-temennya. Lu udah sama pasangan lu udah 10 tahun lu lebih banyak cinta atau tanggung jawab? Semuanya pada bilang tanggung jawab udah nggak ada cinta lagi. Nah, jadi kan ya di sini aku juga cuma kayak pengen tahu aja nih kalau misalnya ya perspektif laki-laki. apalagi Marlo nih ya Apalagi kan. aku, ha. Marlo kan kayak udah biasa ya host-host percintaan ya kan aku lihat tuh. Sering main sih Waduh. Marlo ya. Sering main Iya. di Video Volix. calling. Iya. Jadi ya kan pasti ada dong ya kayak Ada pengalaman-pengalaman kayak gitu. Tapi Mami waktu muda pernah selingkuh atau pernah diselingkuhin gak? Kalau aku sih orangnya tipe setia. Setia. Tapi serius ya. Kayak maksudnya kayak kalau pas muda, pas pacaran ya pernah diselingkuhin, pernah. Kalau kalian? Gak pernah sih. nggak pernah. Kita lelaki setia. Soalnya kan laki-laki itu yang dipegang omongannya. Omongannya. Iya. Iya gak sih omongannya? Pas banget nama adik gue omongannya. Kembar tapi sama-sama setia nih. Bener. Oke. Kalian kalau lagi bosan bisa tukar-tukar pacaran. Wah. Kayak, enggak, pacaran. aku Edgar gitu. Kayak bahaya kalau tukar pacaran. Kalau tukar kelas pernah. Oh tukar kelas Tukar kelas pernah. pernah. Nggak ada yang tahu. Gurunya gak tahu. Gurunya nggak tahu. teman-teman ya Udah ketawa-tawa ya? Iya bisik-bisik ketawa-tawa. Tas Marlo lagi kali. Ya aduh. Wah udah jam segini. Ayo mau tes apa? Mami juga ikutan dong. Aku mau nanya. Enggak mereka nanya ke kita berdua. Jangan gue doang yang dites. Aku mah gak bisa. Pasti kamu. Gue ada gambar, bentar. Lo udah gambar? Iya. Lo sukanya yang lebih ke visual kan? Ya coba ini coba. Mungkin udah pernah lihat, tapi bisa aja nggak tahu. Oh sudah Pak. Oke.
Nah, ini Namanya apa? Nama benda ini. Dia udah Apa? Biasanya kita lihat ada di pabrik-pabrik. Genteng-genteng gitu kan. Iya benar. Heksos. Mungkin kegunaannya sama, cuman bukan. Oh. Apa kalau dari Mami? Kalau dari Mami? aku nggak tahu. Gak tahu ya. Kalau dari apa? Jawabannya lah. Tanya Didik yuk. Wah, dipakai di sini. Dipakai loh langsung. Promo Ya. dikit. Ini tuh namanya turbin ventilator. Ini kita udah pernah bahas sih di Di konten. kita. Iya. Udah nonton TikTok kita untuk selanjutnya. Betul gitu betul ya. betul. Oh, konten kalian kayak gitu ya? Nanti kamu nonton biar view-nya nambah. Nggak usah dong, tanpa adanya aku mereka udah cukup terkenal, Mam. Oke, terima kasih Mami Lina, terima kasih Edgar dan Edric. Thank you juga. Edgar dan Edric. Terima kasih sudah datang, sampai bertemu di episode selanjutnya. Kalau kalian pada mau tahu tentang apa sih kontennya mereka, kalian bisa langsung cari sendiri. Di sini. Di mana, Mam? Luis Car Family. Oh, ada No antara... twins. Ya kalau nggak ada editannya maaf ya. Tapi kayak Ya. di bio ada tuh linknya, langsung kalian bisa klik, kalian bisa nonton, dan jangan lupa untuk gunakan platform TikTok sebaik-baiknya buat TikTok menjadi lebih edukatif, informatif, dan jangan lupa hashtag Sama-sama belajar. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.